Oke, salam semuanya. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Apa kabar semuanya anak-anak kami? Tentu baik-baik saja kan? Dimanapun kalian berada, tentu semuanya baik-baik saja. Oke, pagi hari ini kita bertemu kembali yaitu melalui media sosial. Ya, kita harus mensyukuri walaupun kita hanya bisa bertemu lewat media, tetapi kita harus mensyukuri kepada Tuhan diberikan kepada kita kesempatan. Oke, baiklah sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami mau belajar menjadi keluarga Allah bukan karena hubungan darah, juga bukan karena kekerabatan, namun karena kasih-Mu dan karena baptisan dalam nama-Mu, kami diikat menjadi keluarga Allah, keluarga surgawi yang Tuhan kehendaki. Engkau sebagai pusat pertumbuhan dan perubahan menuju pada kesempurnaan ragawi dan rohani. Tolonglah kami agar selalu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Amin. Oke, baiklah. Sekarang kita kembali yaitu proses belajar dan mengajar, di mana pada pertemuan kita ini yaitu pertemuan ketiga, yaitu kelas 11, yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah, yang diambil dari bahan Alkitab. Boleh dibuka Alkitabnya, ayo Amang Nang, di Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 8, dan Lukas 8 ayat yang ke-4 sampai dengan 15, kemudian Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Oke, sebagai materi kita yaitu yang pertama, keluarga yang bertumbuh. Keluarga sebagai sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama memiliki syarat utama. Apakah itu syaratnya? Syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itulah syaratnya. Jadi kita setiap anggota keluarga itu yang mau bertumbuh ya bersama, ya. Kalau kita itu mau bertumbuh bersama harus memiliki syarat. Itulah tadi, harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus, oke? Paling tidaknya ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Ayo. Yang pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati agar menciptakan iklim yang penuh damai. Jadi kalau kita itu, ya, kalau keluarga kita itu menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh, haruslah hidup saling mengasihi, saling menghormati, agar dapat menciptakan iklim yang penuh damai. Yang kedua, harus berpegang kepada Tuhan dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Itulah yang menjadi, ya, dua hal yang harus kita lakukan supaya keluarga itu tadi menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Ingat, ada dua hal supaya nanti keluarga kita itu keluarga yang bertumbuh. Tahukah kalian semua apa dasar kebahagiaan keluarga dalam agama Kristen? Ya, ayo. Dalam ajaran agama Kristen yang menjadi dasar kebahagiaan bukanlah materi,
tetapi sikap takut akan Tuhan. Bukan karena di keluarga itu banyak harta, bukan karena kecantikan, bukan karena kemegahan, tetapi semua adalah karena sikap takut akan Tuhan. Itulah sebenarnya kebahagiaan keluarga Kristen itu, ya. Jadi sia-sialah usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta dunia siang dan malam, tetapi tidak menempatkan Tuhan dalam hidupnya sebagai prioritas utama. Percuma amang inang kalau contohnya kita itu siang dan malam mengumpulkan dolar, ya, mengumpulkan uang, banyak harta, tetapi kalau kita tidak menempatkan Tuhan dalam hidup sebagai prioritas utama, tidak ada gunanya, ya. Dengan berdasar pada kebenaran firman Tuhan, sehingga bertumbuh makin menyerupai Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Yang pertama, ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Apa yang kamu pahami dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah? Bertumbuh sebagai keluarga Allah itu berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Karena itu, di dalam anugerah Allah, kita sebagai anggota keluarga Kristen harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Keluarga yang berkenan kepadanya adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Di sini tadi Bapak katakan bahwa keluarga yang berkenan kepada Allah adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Ingat, ya. Jadi keluarga yang berkenan itu kepada Allah itu tadi adalah keluarga yang berakar, keluarga yang bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Seperti pengajaran Tuhan Yesus, yang seperti pengajaran Tuhan Yesus itu yang menggambarkan bahwa Allah memiliki tujuan yang jelas bagi setiap ciptaannya. Termasuklah itu keluarga, yaitu agar umat manusia bertumbuh lalu menghasilkan buah. Boleh dibuka Alkitabnya, Yohanes 15 ayat 1 dan 8 sampai dengan 8, ya. Untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas diperlukan akar yang kokoh yang mampu memberikan usapan yang baik bagi pertumbuhan. Jelas itu, ya. Kalau untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, diperlukan akar yang kokoh, yang mampu memberikan usapan yang baik bagi pertumbuhan. Coba kalau kita bayangkan tumbuhan itu tumbuh di atas batu-batuan, pasti mereka itu nanti tidak menghasilkan buah yang berkualitas. Ya, coba kalau tanaman itu ditempatkan di tanah yang subur, pasti menghasilkan buah yang baik. Begitu juga lah kita, ya. Jadi untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas itu diperlukan akar yang kokoh, mampu memberikan usapan yang bertumbuh, ya. Jadi tadi ada itu berakar, ya. Berakar. Akar itu berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup dan untuk memperkuat atau memperkokoh dirinya satu tanaman. Sama halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus. Sumber kehidupan keluarga yang berdasarkan dan menjadikan keluarga serta memberikan Kristus sebagai pondasi dalam kehidupan keluarga serta memberikan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarga. Di sini keluarga yang berakar dalam Kristus juga bagaimana itu yang dikatakan, oke. Jadi keluarga yang berakar dalam Kristus itu berarti yang pertama menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga.
Yang kedua, menyampaikan perjalanan atau kesaksian imam para leluhur kepada anggota keluarganya. Yang bagian B, bertumbuh. Kunci untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ya, ingat, supaya keluarga kita itu bertumbuh, kuncinya gampang sekali, ya, yaitu mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ada itu beberapa aspek nanti pertumbuhan dalam keluarga itu. Yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung yang kudus. Artinya bahwa keluarga harus bersikap kritis dan menolak terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Yang bagian B-nya, keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghadirkan simbol atau objek yang dapat meningkatkan kehadiran Allah. Contohnya salib, gambar Kristus, lagu rohani, ya. Kemudian bagian C, keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan dan kebaktian keluarga. Yang D, keluarga yang menopang kehidupan rohani masing-masing anggota keluarga. Yang C, berbuah. Buah yang dikehendaki Allah untuk menghasilkan, ya, untuk dihasilkan oleh keluarga itu adalah melakukan kehendaknya sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini. Apa buah yang dihasilkan dalam keluarga itu? Itulah berupa pencerminan kasih kepada Allah dalam kehidupan keluarga sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. Pengkukuhan dan kedorongan antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Allah. Oke, jadi berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi pada setiap manusia ciptaannya, termasuklah keluarga kita. Ya, individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus, bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus, mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Oke, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami merasakan berkat-Mu yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh mengakhiri proses pembelajaran kami walaupun hanya melalui media. Tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan menanamkan apa yang kami pelajari di dalam pikiran kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, sengaja maupun tidak kami sengaja, kiranya Tuhan mengampuninya, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami dan sempurnakanlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.